Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tadhakkarun la'allakum turhamun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum. Sungguh masjid besar kaum Cipaganti yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah di hari yang ke-12 di bulan Sya'ban ini. Maka kalau perhitungan kita hari ini tanggal 12 Sya'ban, maka hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 24 Februari, malamnya memasuki malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban ini salah satu malam yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam yang apabila kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul menyebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah kalau tidak salah, Rasulullah bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak oleh Allah apabila kita bermunajat, berdoa, beribadah di malam itu. Kelima malam itu, yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab. Yang kedua adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Kita menyebutnya nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah setiap malam Jumat. Yang keempat adalah setiap malam Idul Fitri. Dan yang kelima Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Oleh karena itu kita mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ya. Kita yang pertama tentu mudah-mudahan kita memiliki waktu luang dan leluasa. Yang kedua itu pohon, datang lalu warna pohonan. Ya. Karena kesibukan kita jadi lupa sebagai lain malam nisfu Sya'ban. Silakan diisi dengan berbagai ibadah, dengan berbagai kegiatan taqarrub, bisa mengkhatamkan Quran, bisa berzikir, ada yang sholat taubat, ada yang sholat tasbih, ada yang sholat hajat, silakan saja diisi malam itu dengan berbagai kegiatan ibadah. Nah, mudah-mudahan di Masjid Cipaganti pun nanti malam Ahad, Sabtu malam Ahad ini dipimpin ya kegiatan ini. Yang paling memungkinkan kesembuhan Pak Koswara, Pak Haji Jai, Pak Insinyur tadi Yasinan. Yang paling tidak itu ya. Yasinan. Nanti kita akan ingatkan wabil khusus kepada para pengurus untuk menggemakan atau memakmurkan malam nisfu Sya'ban di Masjid Besar kaum Cipaganti ini. Meskipun nanti sebagian kita para pengurus khususnya mungkin juga memimpin jamaahnya di masjid dan mushola masing-masing, tapi insya Allah nanti akan dimaksimalkan ikhtiar di Masjid Cipaganti di kegiatan malam nisfu Sya'ban, paling tidak berzikir dan berdoa dilaksanakan, dipimpin di kegiatannya di Masjid Cipaganti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada kesempatan subuh ini melanjutkan indikator orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah. Orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah ya. Indikator atau ciri-ciri orang-orang yang hidupnya, hatinya, jiwanya, pribadinya, silakan saja itu ditambahkan ya. Intinya ciri orang-orang yang diberkahi oleh Allah, baik hidupnya, rezekinya, ibadahnya, rumah tangganya,
usahanya, kehidupan bangsa dan negaranya, ya silakan saja. Tapi indikatornya membahas tentang keberkahan. Ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya yang dipaketkan di bulan ini, Rajab dan Sa'ban, dan kita sudah mengamalkan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ada tambahan lagi, wa fir lana dzunubana. Ya silakan saja. Mudah-mudahan masih ingat ini. Saya akan menyampaikan indikator orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah dalam perspektif Al-Quran dan perspektif hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sumber ini, rujukan ini menjadi panduan bagi setiap, sehingga saling melengkapi. Yang pertama, menurut petunjuk Al-Quran, orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah merujuk petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan masih ingat, kemarin sudah sampaikan atau lupa lagi? Saya ingatkan lagi. Yang pertama, ciri orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah, yang pertama, nikmat ketika beramal soleh. Ya. Jadi berbuat kebaikan, berbuat kemuliaan, berbuat kebaikan, beramal soleh itu adalah sesuatu yang nikmat, sehingga yang muncul dalam dirinya ingin selalu berbuat kebaikan. Tapi ini kebaikannya beneran ini, bukan pencitraan. Ya. Nanti poin yang kedua, indikator yang kedua. Jadi sekali lagi, orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah nikmat kalau dia beramal soleh. Kalau tinggal di masjid itu adalah amal soleh, maka kita akan merasakan kenikmatan itu. Ada idiom dalam bahasa Arab, mungkin peribahasa begitu. Tapi ini sempat ditulis dulu, kalau tidak salah, dalam dua kitab kecil yang semacam mahfudot, antara Wasiatul Mustafa dan Talqihul Qaul, kitab itu yang memuat idiom ini. Kalau kita yang mengatakan orang mukmin di dalam masjid itu diibaratkan ikan di dalam kolam bertahun. Orang mukmin masuk masjid seperti ikan masuk dalam kolam. Orang munafik masuk masjid seperti burung dalam sangkar. Itu bedanya. Jadi ciri orang yang hidupnya diberkahi yang pertama, menurut Al-Quran, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 125. Ya. Al-An'am surah ke-6 ayat 125. Allah menegaskan kepada kita, ya, wa may yuridillah famay yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadruhu lil Islam. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan, rahmat, pertolongan, begitu. Apa cirinya? Yasra sadruh. Yasra sadruh. Hatinya lapang. Dititah ku Gusti Allah, sina salat tenang. Di sina haji oke. Di sina zakat enggak ada masalah. Sina tahajud udah. Siap. Gitu. Ya.
Jadi ciri orang yang hidupnya dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, hatinya lapang. Ya sadrul Islam, hatinya lapang, apapun yang diperintahkan oleh Islam, oke, gak ada masalah. Berjamaah, berjamaah, sok tunduk sama ke masjid, hujan ke masjid ya, iktikaf alah tiris banyak. Datang Ramadan, wah alhamdulillah, ini bulan yang kutunggu-tunggu, ini bulan yang istimewa. Jadi apapun yang diperintahkan Islam, yasra sadra, hatinya, dadanya lapang. Ini yang pertama. Ya. Maka saya menyebut istilahnya orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah, nikmat disuruh amal soleh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran surah Al-Imran ayat 101. Bunyinya ada kalimat di situ, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, kepada ajaran Allah, kepada syariat agama Allah, faqad hudiya maka dapat dipastikan Allah memberikan petunjuk kepadanya ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka saya sebut poin yang kedua ini, cirinya adalah konsisten dalam kebaikan. Ya. Al-Imran 101. Ya. Yang kedua, indikator merujuk Al-Imran ayat 101. Ciri orang yang jiwanya diberkahi oleh Allah, hatinya diberkahi oleh Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah. Ciri yang kedua, konsisten, istiqomah dalam kebaikan. Maka nanti kalau sudah masuk wilayah ini, tempoh hari saya sampaikan, orang yang konsisten di dalam kebaikan, orang yang istiqomah di dalam kebaikan, itu menjadi salah satu indikator ahli surga. Ad-Dariyat ayat 15 sampai ayat 19. Ya. Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 8 ayat 19. Ya. Jadi orang yang konsisten dengan kebaikan, istiqomah dengan kebaikan, itu adalah ciri dari orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah. Yang kedua, orang yang konsisten dalam kebaikan adalah orang yang mendapatkan tiket surga. Ad-Dariyat ayat 16. Dari bahasanya dari 19, surah ke-51 ya. Masih ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, mereka berada di taman-taman surga yang di dalamnya memancar mata air. Mungkin dalam imajinasi kita, taman yang ada air mancurnya, indah banget. Kenapa mereka ada di sana? Itu pertanyaannya. Ayat 16-nya masih tahu di akhir ayat. Innahum qabla dzalika muhsinin. Mereka ketika di dunia sebelum lahir senang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, barang siapa, oleh Allah dijelaskan di Ali Imran 101 itu, ya, Allah menjelaskan kepada kita di ayat Al-Imran ayat
ayat 101 di akhir ayat, wa may yattasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, konsisten dalam agama Allah, istiqomah dalam kebaikan, dalam ajaran Allah, Allah bimbing dengan hidayah Allah dalam jalan kebenaran. Ini ciri orang yang hidupnya diberkahi. Kira-kira dari dua indikator itu, ayat napal ke orang. Kira-kira ayat eta diulang tadi dua eta. Satu, nikmat ketika beramal soleh. Dua, istiqomah dalam kebaikan. Ulama naik turun kalau ayat kahaya, ayat kebaikan. Ayat kebaikan. Ini kita ini ya. Baik. Ini yang kedua. Ini sekali lagi, ini dasarnya doa kita ini. Allahumma barik. Karena kita minta kepada Allah memberkahi hidup kita fi Rajab, di bulan Rajab, wasabana, dan bulan Sa'ban. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Nah, kita akan melihat ikhtiar yang kita lakukan itu kira-kira indikator ciri-ciri hidup kita diberkahi itu seperti apa. Al-Quran kasih tahu dalam urusan yang kita ketahui. Satu, ciri orang yang dihidayah oleh Allah, diberkahi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nikmat ketika beramal soleh. Dua, istiqomah dalam kebaikan. Ya, bukan pencitraan, lain ujung-ujung. Maka nanti kita temukan juga pesan Rasul, hadis Rasul yang ada riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang sudah masuk. Abdulul amal, khairul amal, silakan aja. Redaksinya begitu. Ada Abdulul amal, ada khairul amal. Terjemahnya sama. Amal yang utama, amal yang terbaik adalah adwamuha wa in qala, yaitu amalan yang kontinu meskipun sedikit. Bila mendapatkan tiket surga, apa amalannya? Konsisten menjaga sholat sunnah setelah wudu. Ya. Jadi seseorang mendapatkan rahmat Allah karena apa? Menolong anjing yang kehausan. Seorang perempuan pelacur, begitu hadis beliau menjelaskan, mendapatkan jaminan surga Allah. Kenapa? Dia menolong seekor binatang yang kehausan dengan penuh keikhlasan, konsisten. Komodo betul-betul jelema. Binatang ada seperti itu, apalagi mereka ahli ibadah. Dasarnya apa? Keikhlasan, keistiqomah, bukan pencitraan. Ya, itu soal itu tentu saja hatinya, dirinya, dan Allah lebih mengetahui tentang itu. Dua, ini masih petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, ciri orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, selalu induk dengan Allah. Al-Anfal ayat 2 dan 3. Surah ke-8 dalam Al-Anfal kan? Ya. Al-Anfal. Iya, ke-8. Akunnya saya di tadi. Quran surah Al-Anfal. Makasih, Pak. Quran surah Al-Anfal ayat 2 dan 3.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun. Ayat 2 sampai ayat 4. Ya. Ini yang rindu dengan Allah. Maka orang yang seperti ini nanti dalam kitab apa namanya ini yang ditulis juga dalam syair Tombo Atinya M.A.N. Najib dulu tahun 80-an, kemudian dipopulerkan di awal 2000-an oleh Opik begitu ya. Apa cirinya? Pertama, orang yang rindu Allah dia senantiasa duduk di atas sejadah sebelum datang waktu sholat. Yang kedua, dia menyiapkan diri tempat ibadah sebelum adzan berkumandang. Kenapa? Rindu menemui Allah. Ini tadi kayak ngeluruskan Allahumma kitab tani ada nu tadi de ausna. Gimana? Sange doana. Kayaknya bisa banget. Allahumma in kunta katabtani indaka fil kitabi sayyikot. Oh, itu hadis yang Hadisnya. menjelaskan tentang kenapa? Karena di antara keutamaan bulan Syaban itu Iya. pertama dilaporkannya amal kita, dan Rasul menyebut aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Gitu ya. Itu insya Allah Kamis depan pamungkas di dalam kamar. Jadi yang di antara sekian banyak ya, saya kemarin di KLCBS sampaikan sedikitnya ada 6 keistimewaan bulan Syaban. Dan Rasul sangat mencintai bulan Syaban. Kayaknya saumnya berarti Sabtu nanti. Ya. Saum itu Rasul memperbanyak saum sunnah selama bulan Syaban. Senin Kamis tetapnya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Kalau di bulan Syaban. Kemarin ada yang malbit kan di Silahkan. Jadi mau tanggal 1 sampai tanggal 20 Syaban silahkan. Mau sampai tanggal 15 Syaban maka. Tapi ini yang di situ maka Rasul ingin ketika amalku dilaporkan, diangkat, aku ingin dalam keadaan saum di bulan Syaban. Dan beberapa riwayat menjelaskan Rasul tidak pernah menyempurnakan sebulan penuh saumnya kecuali Ramadan, dan Rasul tidak pernah memperbanyak saum sunnah kecuali di bulan Syaban. Ya. Maka yang kedua, Syaban itu diturunkannya perintah membaca sholawat. Al-Ahzab ayat 56 itu pada bulan Syaban. Maka di bulan Syaban pun kita dianjurkan memperbanyak sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua bentuk kerinduan kita kepada Allah. Gitu Pak. Ya. Jadi indikator orang yang diberkahi oleh Allah itu berikutnya orang setiap kita yang banyak berpikir kepada rindunya. Ya. Kalau kita mungkin boleh jadi agak ini. Allah bisa ada dari Allah subuh dari wae. Kayak deket. Ya begadang wae atau enggak? Ya. Yang keempat, ciri orang yang diberkahi oleh Allah adalah orang yang
menggunakan nikmat panca inderanya untuk berbuat kebaikan. An-Nahl ayat 78. Coba lihat. An-Nahl, aduh lupa lagi surat kepada An-Nahl itu surah ke-16 itu. Ya. An-Nahl ayat 78. Ya. An-Nahl ayat 78. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kita semua min butuni ummahatikum, dari rahim ibu-ibu kita kalian. La ta'lamuna syai'a, saat kita lahir kita tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran. Pendengarannya berfungsi dengan baik. Apa yang didengarnya? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Jadi wal absar, penglihatan berfungsi dengan baik, digunakan untuk kebaikan. Nah, ini pun ditanya. Absar. Ya. Wal afidah, fuad. Apa fuad? Jarum hati. Kira-kira jarum hati kita ini diarahkan kemana? Ke kanan atau ke kiri? Jadi ada qalbu yang sifatnya bolak-balik. Yang kedua, di dalamnya ada fuad, jarum hati. Kalau dia bergerak ke sebelah kanan, itu nutrisinya kebaikan-kebaikan. Makanannya baik, minumannya baik, lingkungannya baik, pola asuhnya baik, teman-temannya baik, maka jarum hatinya bergerak ke sebelah kanan. Itu namanya fuad. Ya. Nanti itu saya sebut itu panca indera. Semua panca indera digunakan untuk kebaikan. Panca indera. Itu ini An-Nahl ya, ayat 78, surah ke-16. Yang kelima adalah pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur. Jadi ciri orang yang diberkahi oleh Allah, indikatornya adalah pandai bersyukur. Ibrahim ayat 7 dan Quran surah Luqman ayat 12. Itu menunjukkan indikator setiap kita termasuk yang diberkahi oleh Allah manakala satu, nikmat berbuat amal soleh, dua, istiqomah dalam kebaikan, selalu rindu untuk menemui Allah. Yang keempat, panca inderanya digunakan untuk kebaikan. Yang kelima, pandai bersyukur. Nah, yang keenamnya ini emang agak sulit diteorikan. Yang keenam ini berbuat apa? Mungkin itu efeknya saja. Yang keenam, apa keenam itu? Sisa umurnya digunakan untuk bertobat. Jadi kalau ada orang yang sudah cukup tua, kita menyebutnya geus bau taneuh. Di atas 60. Geus bau taneuh, tapi can pati resep ka masjid. Nah, tobat dan bikin pesantren khusus orang-orang yang berlatar belakang yang tidak ada. Hercules. Nah, mungkin itu salah satunya. Almarhum Anton Medan mungkin Anton bisa menjadi Medan. prototipe-nya. Bagaimana di ayat-ayat umurnya itu digunakan untuk tobat. Nah, ini cirinya hidupnya diberkahi. Ya.
Jadi ada beberapa pensiunan, purnawirawan, beberapa jenderal gitu yang saya lakukan khusus jaga mantan beberapa jaksa agung muda gitu yang kita bersyukur. Awan ngajikan. Tapi kumaha pemi abu-abu. Nah, bukan lagi nama. Nu abu-abu teh model pemilu ayeuna kan. Nah, itu tidak konsisten itu. Itu yang disebut tempo hari. Tadi disebut ciri yang diberkahi itu adalah istiqomah dalam kebaikan. Bukan pencitraan ngadadak elin begitu. Pengaruhan ke pemilu Jadi abu-abu. berapa usia Bapak? 78 Ustaz. Saya 85 Ustaz. Saya mau belajar lagi bahasa Quran. Saya mau belajar lagi bahasa Arab. Saya sampaikan, oh ini barangkali. Di situ kan saya sebutkan, oh ini barangkali kata saya, orang-orang yang menjadikan sesuatunya untuk dekat kembali kepada Allah. Itu taubatannya. Ai baheula ke jejak waringkas ke buta tulang buta taging ka mana. Oh baheula mah sibuk wae tah itu sampai saya dadan. Ini barang itu yang disebut itu. Ya. Pak Ustadz, kan tadi orang-orang yang ciri-ciri orang yang mendapat berkah. Makna berkah sendiri apa sih Pak? Gimana Pak? Berkah itu saya lupa menjelaskan di awal. Itu lebih di awal. Jadi berkah itu artinya para ulama termasuk Al-Ghazali ya. Saya menulis Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebut ziyadatul khair. Jadi berkah itu apa cirinya? Ziyadatul khair. Jadi bertambah umurnya, bertambah kebaikan. Bertambah hartanya, bertambah kebaikan. Bertambah kedudukannya, bertambah kebaikan. Begitu. Boleh ditambah, tambah istrinya, tambah kebaikannya. Badai hijau kayak bingung. Jajan. Berarti berkah itu berhubungan dengan kebaikan ya Pak ya? Dengan kebaikan. Kenapa? Dia datang itu dengan bahasa yang lebih teknis akademis. Jadi orang berkah itu, orang yang hidupnya berkah itu, orang yang bertambah dekat kepada Dat yang maha baik. Jadi seseorang itu berkah hidupnya membuat dia lebih semakin dekat kepada yang maha baik. Ya Allah itu. Nah, karena kita tidak bisa disebut baik kalau tidak pernah kenal dengan Dat yang maha baik, atau tidak pernah berinteraksi dengan Dat yang maha Baik. itu pasti baik, kebaikannya semua saja. Itu yang dalam bahasa Al-Quran agak sedikit tegas. Wa maya di ghairil Islam, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia termasuk orang yang rugi. Kan begitu Al-Quran menegaskan kepada. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan. Maksudnya semakin tambah apapun yang dimilikinya, umurnya, rezekinya, kedudukannya, status sosialnya, membuat dia semakin dekat kepada Dat yang maha baik. Kalau tidak, nanti dalam riwayat Abu Dawud yang perlu disampaikan, mudah-mudahan kita masih ingat, kalau semua yang kita Allah anugerahkan kepada kita tidak membuat kita dekat kepada Allah, illa bukan, itu tandanya musibah. Itu tambahnya malapetaka. Itu tandanya dia sedang dalam murka. Jadi tambah usia kita, tapi tidak semakin dekat dengan Allah. Rezeki kita banyak, tapi tepat Allah yang Gusti Allah itu celaka. Jadi yang baik itu adalah membuat setiap kita dekat dengan yang maha baik. Berarti momentumnya berkah dulu ya Pak ya? Berkah. Nah, untuk benar, bagaimana berkah ini hadir? Kalau disampaikan, untuk menjemput berkah kan ada 4 sedikitnya. Rumusnya masih ingat? Dalam teori
bukan teori, kita merumusan Isra dan Mi'raj ya. Di dalam perumusan Isra untuk menyebut berkah itu kan ayatnya kan begini. Bani Israil ayat 1 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Itu ada kata-kata barokna haulahu. Maka Tuhan sampaikan 4 indikator atau metode cara agar kita mendapatkan berkah Allah. Jadi kita harus menjemput berkah Allah dengan cara 4 tadi. 1, menjaga kesucian diri, menjaga kesucian hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan semua interaksi sosial kita, menjaga kesucian hubungan ekonomi kita, transaksi ekonomi kita, hubungan politik kita, semuanya harus terjaga. Bahasa yang lainnya, setiap kita harus menjaga integritas diri. Untuk menjaga kesucian harus asro, mobile, lain kuuleun, harus mobile. Apa mobile itu? Banyak berbuat kebaikan dengan banyak orang. Ini yang terkawali sebetulnya kaitannya dengan innahum kanu qabla dari kamu sini, senang berbuat kebaikan. Namun ngecedok wae lebih naon kehadianan. Mungkin kita tidak berdosa, tapi kita tidak punya kebaikan apa-apa. Namanya masyarakat. Tapi mobilitas yang kita lakukan jangan sampai kita lepaskan dari, tapi harus jadilah hamba Allah. Apa jadi hamba Allah? Sholat malam. Yang boleh sampaikan dengan prototipe-nya Pak Habibie misalnya, yang bagaimana dia mencari tahu kenapa 2 orang Yahudi teman kuliahnya selalu ranking 1, ranking 2. Setelah ditelusuri sekian lama, akhirnya Yahudi itu akhirnya cerita juga bahwa Yahudi itu menyampaikan kepadanya bahwa yang dia lakukan adalah bangun malam jam 3 jam 4 kemudian mandi, kemudian memakai pakaian yang bersih, pakai parfum, wangi-wangian, baca Quran. Katanya Yahudi. Kenapa kamu baca Quran? Kamu kan tidak beriman. Apa penjelasannya? Quran ini 100% firman Allah. Dan setiap saya bangun malam, mandi, kemudian membaca Quran, seluruh saraf, jaringan saraf dalam tubuhnya menjadi rileks. Sehingga itulah yang membuatku mudah menangkap materi perkuliahan dan mudah memahami bacaan. Maka Pak Habibie bilang kepada kita, baik dalam arah bukunya maupun dalam wawancara, sampai nangis, ini amalan saya di bangunan. Kenapa sering diabaikan, disibukkan dengan belajar. Ya, maka sejak saat itu Pak Habibie pun mengubah metodenya, bangun malam. Orang Yahudi tidak sholat, Pak Habibie sholat karena dia muslim. Setelah itu baca Quran. Ternyata itu petunjuk Quran surah Al-Mujammil ayat 1-5. Ya, itu Al-Mujammil. Dan Yahudi sudah mengamalkan karena meyakini Quran itu dahsyat. Meskipun tidak mengimani. Begitu itu bedanya. Maka sejak saat itu kalau Pak Habibie, ia di akhir-akhir studinya dialah yang selalu meraih ranking 1 di Jerman. Jadi kita dulu kan gini Pak, terutama tahun 80-90-an, supaya anak pintar itu dipaksa oleh kita untuk banyak kursus Pak. Kursus bahasa Inggris, kursus matematik, kursus ini kan begitu, kursus musik selalu bulan mereka celaka begitu capek. Dan ternyata metodenya itu kecerdasannya. Bangun malam, mandi, pakai pakaian yang bersih, karena Allah dan yang maha bersih. Ilmu itu cahaya Allah, Allah turunkan. Ini yang hampir
kita umat Islam mengabaikannya. Ya. Kita terkontaminasi dengan belajar dengan metode barat agama Islam. Perbaiki. Makanya orang tua kita dulu kade budak subuh lamun hirupmu hayang ngaronja budak subuh. Ternyata lain sagudang-gudang. Nah. Gitu Pak. Ya. Ini Udang tubuh langsung berdoa munajat. ini yang harus di saya kepada pesantren. Lalu dengan cara apa lagi kita bisa mendidik anak-anak mengenal agama dengan baik? Karena kita orang tua disibukkan dengan ikhtiar kasar kita, sehingga kita hampir tidak memiliki waktu untuk mengkomunikasikan ajaran agama kepada anak-anak kita. Padahal anak istri itu memang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan kita sendiri yang akan diminta pertanggungjawab. Itu beratnya orang kita. Maka sekecil apapun kita berusaha menghadirkan nuansa pesantren di rumah tangga kita. Apa indikatornya? Menggemanya tilawah Quran setiap waktu di rumah. Yang kedua, menjaga berjamaah sholat keluarga. Yang ketiga, itu menjaga bangun subuh. Itu pun ada di Quran surah Ad-Dariyah ayat 15 sampai 19, gitu ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ciri ahli surga yang kedua setelah berbuat kebaikan adalah menjaga sholat malam. Yang ketiga di ayat 18-nya apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka keluarga orang pribadi yang senantiasa bermunajat memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Subuh kan kata sahur. Itu indikator keluarga yang diberkahi. Ya. Jadi sekali lagi yang keenam ini yaitu umurnya digunakan untuk bertobat kepada Allah. Yang ini mah teorinya agak sulit, meskipun agak sulit karena ini hampir semuanya menjadi hak prerogatif Allah. Kalau bisa digunakan nanti aja. Nanti saya baiknya udah tua dikit. Lalu mau nepi ka kolot lamun betul. Maka dalam bahasa Arab Pak, ada dua istilah cara tobat. Ada tawabin, ada taibin. Kalau tawabin itu datang kepada Allah itu berulang kali. Maka dalam wudu itu diakhiri dengan doa ini. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadi tawabin itu datang kepada Allah berulang-ulang. Datang minta tobat, ya Allah ampuni. Setelah itu balik lagi, ngaco lagi, datang lagi. Allah senang. Tidak senang. Allah senang. Allah suka kepada orang yang mau datang menemuinya, ketimbang dengan orang yang tidak mau menemui Allah. Allah senang. Itu namanya tawabin. Ini kelompok orang. Jangan tergelincir lagi, tobat lagi, tergelincir lagi, tobat lagi. Allah senang selama hambanya mau menemui. Yang kedua dalam bahasa Arab dikenal istilah taibin. Itu juga sama, kembali kepada Allah. Hanya yang kedua ini kembalinya setelah menumpuk dosa dulu. Ayo tobat, kalah ada musim kene. Geus pensiun aya kene kerjaan ke istilah ada nyangse. Nah, di akhir ayatnya di masa tuanya dia baru eling. Allah senang juga. Selama hamba itu mau datang menemui. Saya mau pilih yang itu. Belum lebih kakolot kamu terus kan? Itu namanya taibin. Ada tawabin, ada taibin, sama taibin.
Dari taibin ke tawabin. Pak, kalau tawabin datangnya menemui Allah, kan itu dari kata-kata taubat. Taubat itu artinya kembali. Nah diharapkan setiap kita kembali kepada Allah itu nasuha. Tawabin. Apa nasuha itu? Menghapus jejak digital kita. Jadi semua dosa-dosa itu. Taubatan. Maka ketika kita kembali, kan kita dekat dari Allah. Harusnya konsisten dekat dengan Allah. Kita semakin jauh, apa menjauhkan kita dengan Allah? Maksiat. Apa yang menghalang kita ada jarak kita dengan Tuhan? Dosa. Nah, kita ingin kembali. Nah, ketika kembali diharapkan itu nasuha, menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Bukan datang kepada Allah karena nambah dosa. Kenapa? Sombonglah kepada Allah. Wah, ini lebih celaka. Oleh karena itu, maka ciri orang yang diberkahi hidupnya yang keenam ini, Allah menganugerahkan kepadanya sisa hidupnya jangan tobat-tobat. Ya, kalau kita minta kepada Allah tobatnya setiap saat, sepanjang hayat kita. Insya Allah. Ulah nungguan kolot bising tetapi kapolot. Ini saja dulu pekan depan ciri dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.